dulu tentang memahami harapan dan persepsi konsumen. Jadi kan pastinya sebelum kita datang ke salon pasti kan ada harapan. Harapannya kita pengen model rambut yang bagus dan oke. Tapi persepsinya, itu persepsi berarti kan nyatanya seperti apa tergantung nanti abis dari salon tuh kayak gimana rambutnya mbak kan. Itu yang akan kita pelajari di sini. Terus ini harapan konsumen terhadap jasa. Nah ini harapan, ada tingkatan harapan, ada yang high expectation sama low expectation. Nah ini kalau high itu ada ideal expectation or desire. Everyone say this restaurant is as good as one in this country and I want to go somewhere very special for my anniversary. Jadi itu harapan yang paling tinggi. Jadi karena semua orang bilang kalau di tempat ini oke, makanya kita juga pengen ke situ. Itu harapan paling tinggi atau ideal expectation, desire-nya ya. Terus ada yang namanya normative should expectation. As expensive as this restaurant is, it ought to have excellent food and service. Maksudnya di sini yang normatif itu atau normative should expectation karena satu restoran harganya mahal, makanya kita berekspektasi atau kita berharap bahwa makanan yang disajikan itu enak. Kan biasanya kan ada istilah harga menentukan kualitas toh. Semakin tinggi harga yang kita bayar atau biaya yang kita bayar untuk mendapatkan sesuatu, harusnya kualitas yang kita dapat juga semakin tinggi. Makanya itu tuh normatif atau should expectation. Kalau experience based norm, most time this restaurant is very good, but when I get busy, the service is slow. Nah, itu kalau experience tuh tergantung masing-masing konsumen. Mereka pengalamannya seperti apa. Ada yang berpendapat ini kalau di sini biasanya restoran ini oke, tapi ketika saya sibuk misalnya pelayanannya jadi lambat. Kita merasanya jadi lambat karena kita sibuk kan, kalau orang sibuk kan butuhnya cepet-cepet toh. Gitu. Jadi tergantung masing-masing pengalaman konsumen kalau yang itu. Terus kalau yang acceptable expectation, I expect this restaurant is serve me in an adequate manner. Jadi ada satu standar yang paling nggak harus bisa dipenuhi oleh perusahaan itu. Jadi misalnya ada standar pelayanan yang misalnya kalau salon ya pasti semua salon bisa potong rambut kayak gitu. Dengan cara ya motongnya ya sesuai kayak orang motong wajarnya seperti apa. Jadi ada standar yang memang harus diberikan oleh perusahaan terhadap konsumen. Walaupun kalau kita bicara tentang jasa, tiap perusahaan bisa memberikan yang beda-beda, tapi tetap ada satu standarnya kan. Yang bisa ya konsumen terima. Jangan yang aneh-aneh. Terus kalau minimum ini apa tuh? Nggak kelihatan. Sebentar saya lihat buku. I expect terrible service from this restaurant but come because the price is low. Jadi ini karena kalau minimum tolerable itu karena harganya murah ya kita nggak expect yang tinggi-tinggi. Jadi kita nggak mengharapkan yang muluk-muluk karena kita tahu dari awal bahwa harga yang diminta itu murah. Jadi itu ada tingkatan harapan konsumen ya. Dari yang paling ideal sampai yang low minimum. Iya bisa murah tapi bukan murahan. Ada juga yang harganya murah tapi kualitasnya oke. Jadi kan tergantung strategi masing-masing perusahaan. Terus, nah ini. Kalau menurut saya itu mau sama Briner di tahun 2000, Briner harusnya saya salah tulis kayaknya.
Nggak salah. Di buku modulnya yang salah tulis, jadi saya ikutan salah. Jadi itu sama Britner di tahun 2000 itu ada yang namanya harapan tertinggi atau desired service. Tingkatan pelayanan yang mana pelanggan mengharapkan akan mendapatkannya. Terus kalau harapan rendah atau adequate service, kualitas pelayanan yang masih dapat diterima. Itu bisa dilihat di halaman 3.5, di situ ada gambar itu kan. Desired service itu harapan tertinggi yang kita inginkan. Kita kan pasti semua pengen mendapatkan yang terbaik kan, apapun itu. Nggak cuma masalah jasa, tapi kalau apapun lah, misalnya kita kayak mbak-mbak kuliah juga mbak kan mengharapkan yang terbaik, nilainya bisa bagus. Terus ada kalau adequate service itu ya itu tadi standar terendah yang masih bisa diterima oleh konsumen. Terus itu ada yang namanya zona toleransi, itu di tengah-tengah antara harapan terendah sama harapan tertinggi. Oke. Terus, nah ini faktor yang mempengaruhi desired service, tadi harapan tertinggi ya. Lasting service intensifier, personal need, itu masuknya ke desired service. Ada yang tahu lasting service intensifier nggak? Ada yang tahu? Dua ini faktor yang mempengaruhi desired service. Personal need. Filosofi konsumen. Maksudnya, ada yang tahu maksudnya lasting service intensifier sama personal needs nggak? Yang mempengaruhi desired service. Mm-mm. 3738 jawabannya, Mbak. Oke. Iya, kalau personal needs kan kebutuhan pribadi. Nah, kalau yang lasting service intensifier ini maksudnya konsumen tuh punya filosofi di sini tuh, maksudnya dia punya pemahaman tersendiri tentang jasa yang akan diberikan. Jadi kayak misalnya apa rasanya ayam goreng tuh ya kayak gitu, misalnya ada yang pakai tepung apa-apa, pokoknya ada standarnya itu tadi. Jadi kita tuh tahu kalau kita datang ke jasa ini kita akan menerima apa yang kita harusnya terima ya, standarnya itu tadi. Atau juga ada yang bisa dipengaruhi oleh orang lain, misalnya orang lain itu bilang oh di tempat ini tuh enak, nah jadi harapan kita jadi lebih tinggi, jadi lebih sensitif sama apa yang akan diterima karena kita sudah berekspektasi oke, karena orang-orang bilang ini tempatnya enak, makanannya enak, jadi kan kita pelayanan yang sama selamanya. Maksudnya Mbak Nani, jadi filosofi itu maksudnya di situ tadi kita sudah punya anggapan bahwa kalau kita ke jasa ini kita akan menerima ini sesuai yang kita anggap dari awal itu seperti apa. Makanya kita mempunyai harapan yang tinggi. Itu lasting service intensifier ya. Jadi ada sikap umum tentang arti jasa dan sikap yang baik dari penyedia jasa. Bukan Mbak, bukan itu. Jadi kayak ya tadi ada standarnya. Harusnya kita kalau misalnya datang ke jasa, ada standarnya atau kita dapat dapat